Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kakak-kakak semua di sini, saya pun di sini alhamdulillah bisa bertemu bersilaturahmi sekalipun dalam kondisi offline di acara review dan pemantapan ilmu DKR. Saya Inga dari Malang, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Sekarang ada 86 orang, mudah-mudahan semakin bertambah ya yang masuk di siang hari ini. Silahkan dipersiapkan waktu terbaiknya ya karena pada siang hari ini sangat spesial. Spesialnya kenapa? Karena di sebelumnya ya kakak-kakak semuanya menyimak ilmu DKR ini, dahsyatnya keajaiban rezeki, hanya dengan melihat dan mendengarkan saja. Namun kali ini kakak-kakak semuanya bisa dua arah ya. Jadi bisa tanya jawab. Jadi silahkan menanyakan hal-hal yang mungkin belum kakak-kakak pahami kepada narasumber kita nanti. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semuanya, pastinya kami di sini pun juga memiliki nasyid Baitullah. Nasyid Baitullah ini adalah doa kita, harapan kita agar kita dimampukan oleh Allah bisa hadir ke Baitullah. Namun sebelum kita tayangkan nasyid Baitullah, akan saya berikan arahan sedikit untuk kakak-kakak yang sudah hadir di sini. Nanti di saat bait pertama silahkan tangan kanan kakak-kakak semuanya diletakkan di dada sebelah kiri. Ya. Setelah itu di bait kedua nanti rentangkan tangan kanan ke depan. Bayangkan dan rasakan seolah-olah kakak-kakak semua berada di depan Ka'bah. Seolah-olah tangan ini menyentuh halus kain kiswah Ka'bah, mencium harum kain kiswah Ka'bah. Kemudian pada saat bait ketiga nanti, tengadahkan kedua tangan sambil seraya berdoa agar kakak-kakak semuanya senantiasa Allah mudahkan, Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke Baitullah. Baik, mari kita simak nasyid Baitullah berikut ini. La
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan kakak-kakak yang sudah menyimak nasyid Baitullah tadi senantiasa Allah muliakan ya. Allah berikan rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, barokah, dan Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak berlama-lama, saya di sini akan hadirkan seseorang yang sangat luar biasa ya. Beliau ini dulunya adalah seorang guru madrasah swasta yang ada di salah satu pondok pesantren penghafal Quran dan hadis di kota Jombang. Beliau ini bergaji 1, dan itu selama 17 tahun. Dan kehidupan beliau pun dulu penuh dengan permasalahan. Beliau terlilit hutang ratusan juta. Mungkin hal-hal yang beliau hadapi juga hampir sama dengan yang kakak alami. Beliau gali lubang dan tutup lubang. Namun, Masya Allah, Allah pertemukan beliau wasilah dengan ilmu DKR ini, bertemu dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, dan beliau yakin sungguh-sungguh dan terus istiqomah mempraktekkan ilmu DKR ini. Dan akhirnya Allah ubah kehidupan beliau penuh dengan keberkahan. Masya Allah, beliau hampir setiap tahun berangkat ke Baitullah. Beliau sudah 9 kali berangkat dengan keluarga tercinta. Dan beliau pun sudah mendaftar haji bersama dengan suami tercinta. Masya Allah, tidak hanya itu. Beliau pun dimampukan oleh Allah mendidik anak-anaknya untuk bisa sekolah di sekolah penghafal Quran juga. Dan Allah amanahkan juga beliau dan suami memiliki 3 cabang toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Dan tidak hanya itu pula, Allah juga lunaskan amanah-amanah beliau yang ratusan juta dengan cara yang ajaib. Dan akhirnya beliau pun hijrah ke kuadran kanan, dan kakak-kakak bisa menyimak yang akan kami tampilkan ya. Beliau ini akhirnya bisa menjadi peraih reward di kuadran kanan ya. Beliau ini sudah sejak tahun 2018 dan beliau berhasil menjadi top 5 mobile stockist di Armina Daily tahun 2023. Kemudian beliau juga mendapatkan apresiasi stokis. Kemudian beliau juga mendapatkan apresiasi tur luar negeri, dan beliau juga menjadi tour leader gerakan Umroh Super Akbar 1000 jamaah 2023 dan 1111 tahun 2024. Beliau juga berhasil mencetak 7 peraih reward. Dan Masya Allah, tahun ini di Januari 2024 setelah menjalankan ibadah umroh, Allah amanahkan beliau kendaraan syiar Pajero versi terbaru. Masya Allah, tidak berlama-lama ya kakak-kakak semuanya, kita hadirkan saja siapakah beliau. Beliau adalah Bunda Eli Sunita dari kota Jombang. Assalamualaikum Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Inge. Masya Allah, akhirnya kita bisa bertemu Bunda Eli sekalipun dalam kondisi online ya. Alhamdulillah cerah sekali siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, tentunya senantiasa dalam kondisi semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Masya Allah, Allahumma. Allahu Akbar. Baik Bunda, ini teman-teman semuanya, kakak-kakak yang sudah mengikuti kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, pasti menunggu-nunggu nih review dan pemantapan dari Bunda Eli. Mungkin bisa diberikan say hello untuk kakak-kakak yang hadir di sini yang sudah menanti-nanti Bunda Eli. Dipersilakan Bunda. Baik, Kak Inge, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kakak-kakak semuanya yang sudah hadir meluangkan waktu terbaiknya. Di sini sudah ada 105. Alhamdulillah kakak-kakaklah yang dipilih oleh Allah ya, yang hari ini dimampukan sama Allah untuk bisa hadir di Zoom khusus review dan pemantapan ilmu DKR pada siang hari ini. Ribuan peserta DKR yang kami undang, tetapi Allah lah yang memampukan kakak semuanya bisa hadir di Zoom hari ini. Berarti kakak adalah yang terbaik, kakak adalah pilihan Allah. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi kita pada siang hari ini dan wasilah kita niatkan siang hari ini kita sedekahkan waktu terbaik kita siang hari ini, tenaga kita ya, untuk duduk selama kurang lebih 1 jam ke depan. Mudah-mudahan Allah ganti dengan Allah angkat derajat kita semuanya karena kita niatkan untuk berilmu. Ingat, Allah akan sangat menjunjung tinggi hambanya yang senantiasa dalam kehidupannya menambah keilmuannya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan atau solusi, menjadi pertolongan Allah, menjadi jawaban doa Allah atas doa-doa kita selama ini, ya, sehingga apapun permasalahan yang kakak-kakak hadapi saat ini, apapun doa yang saat ini sedang kakak panjatkan, mudah-mudahan masalah kita diselesaikan Allah dengan cara yang ajaib, dengan caranya Allah, dan semua doa-doa kita dikabulkan Allah, tidak pakai lama. Dan terima kasih juga kakak-kakak sudah sudah mengikuti kajian selama kurang lebih 6 hari ini ya, kalau mulai hari Senin sampai di hari Sabtu ini sudah 6 hari ya. Mudah-mudahan kakak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ilmu DKR ini dan mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan kakak saat ini. Ya, itu. Nah, bedanya hari ini benar kata Kak Ingat tadi, kita di sini tidak memberikan materi yang panjang lebar, tapi kita karena banyaknya permintaan ya dari kelas sebelumnya. Kalau di kelas sebelumnya memang kakak-kakak hanya mendengarkan, menyimak gitu ya, ilmu yang sudah diberikan oleh guru besar kami, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Siang hari ini kami mencoba untuk memberikan Zoom khusus untuk kita konsultasi, untuk kita sharing, dan untuk kita tanya jawab ya Kak ya. Sehingga mungkin dalam perjalanan kakak mengikuti ilmu DKR ini kakak-kakak masih ada yang kurang paham, maksudnya gimana, pemahaman kakak masih bingung, ini yang maksudnya gimana, apakah pemahaman kita ini sudah sama gitu ya. Coba kita lakukan review dan kita mantapkan kembali. Mudah-mudahan ketika kita emang sudah paham dengan ilmunya, mantap dengan ilmunya, maka nanti kita akan sungguh-sungguh, kita akan semakin yakin dalam mempraktekkan ilmu DKR ini. Dan ketika kita sudah yakin, maka keajaiban itu pasti akan datang. Maka lakukan terus sampai Allah benar-benar ridho hadirkan keajaiban demi keajaiban di kehidupan kakak-kakak semuanya. Jadi nanti aturannya kakak-kakak ya, terutama kami dahulukan kakak-kakak yang masih baru, artinya baru mengikuti DKR di minggu ini, bukan yang sudah alumni ya Kak ya. Jadi mohon untuk ditahan dulu bagi kakak-kakak yang sudah alumni untuk tidak mengajukan pertanyaan dulu. Dahulukan kakak-kakak yang benar-benar masih baru, benar-benar masih mengikuti DKR itu di minggu ini, ya. Jadi yang sudah kakak-kakak sudah berada di komunitas ini, sudah menjadi alumni, mohon tidak bertanya dulu. Jadi yang kita dulukan, ikuti aturannya ya Kak ya. Kita dulukan yang benar-benar baru sehingga benar-benar mendapatkan kesempatan untuk melakukan konsultasi, untuk melakukan pemantapan, untuk melakukan review apa yang memang benar-benar belum dipahami. Ya, baik itu dari ilmu DKR-nya maupun dari nanti di peluang usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh guru besar kita, saya dan juga kakak-kakak di sini dalam rangka memang melakukan ikhtiar atau hijrah di kuadran kanan. Gitu ya. Jadi kami juga mempraktekkan secara langsung
selain kami mempraktekkan ilmu DKR-nya, kami juga menjalankan peluang usaha syariah yang saat ini juga dijalankan oleh guru besar kita. Sehingga silakan kakak ajukan pertanyaan seputar itu dengan cara kakak-kakak sebutkan nama, asal kota dari mana, dan sebutkan konsultan pendamping kakak siapa. Itu ya. Kakak bisa raise hand, bisa angkat tangan dengan apa namanya, menggunakan apa namanya ini, eh, apa kayaknya ini apa namanya, raise hand di sini Bisa tuh ada reaksi klik di kolom atau di peserta itu, Zoom-nya, atau ya di di Zoom-nya kakak-kakak boleh. boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar kalau memang belum belum ini apa namanya masih malu atau gimana. Dan satu lagi, mohon untuk buka kamera ya Kak ya. Karena di sini akan beda rasanya, akan beda energinya, akan beda keberkahannya yang Kakak dapatkan ketika Kakak melakukan silaturahmi tapi Kakak tutup kamera. Itu seperti kalau kita ngomong gitu ya, kita bicara tapi kita saling memunggungi gitu. Jadi nggak enak ya Kak ya rasanya kalau kita berhadapan tapi satunya mau bicara tapi satunya menggunakan punggung gitu. Jadi kita ngomongnya sama punggung bukan sama wajah dengan wajah gitu. Jadi mohon untuk dibuka, menghormati, jadikan Zoom kita saat ini adalah sebagai majelis ilmu, jadi hargai sehingga mudah-mudahan ilmu itu masuk ke diri kita ya, memberkahi kehidupan kita, bermanfaat untuk kehidupan kita. Mohon benar-benar untuk yang tidak ada uzur yang syar'i ya, jadi tidak ada hal-hal yang tidak memungkinkan kakak untuk membuka kamera, tidak apa-apa tidak membuka kamera, bisa ditulis di kolom komentar. Tapi yang benar-benar tidak ada udur gitu, tidak ada alasan yang benar-benar darurat atau bagaimana, silakan benar-benar kita hargai. Sekaligus kita ini selama ini nggak pernah ketemu sama konsultan kita, mungkin ketemunya lewat gambar saja. Nah hari ini kakak-kakak bisa melihat ini loh wajah konsultan saya. Oh ini tuh wajah peserta DKR yang saya dampingi selama ini. Jadi kita niatkan silaturahmi di sini. Banyak sekali keberkahannya Kak. Salah satunya ya beberapa di antaranya fadilah silaturahmi itu akan dibukakan pintu-pintu rezeki sama Allah. Salah satunya adalah dari silaturahmi. Akan dipanjangkan usia kita dan dijauhkan dari bala. Itu ya Kak ya. Mohon benar-benar 1 jam ke depan ini kita maksimalkan untuk benar-benar Kakak gunakan waktunya sebaik mungkin. Karena apa? Hari setelah Zoom ini, grup akan kami bersihkan, grup akan kami bubarkan. Ya, kami akan isi kembali dengan peserta DKR yang baru untuk hari Senin besok. Jadi, mohon benar-benar dimanfaatkan. 1 jam ini mudah-mudahan benar-benar menjadi 1 jam yang luar biasa, 1 jam yang bisa menjadi pembuka, pembawa perubahan besar dalam kehidupan kita saat ini. Itu ya Kak Inga, silakan dimulai sesi tanya Baik, jawab. baik, dipersilahkan untuk kakak-kakak yang bertanya ya, bagi peserta itu silakan dibuka kameranya ya, silakan raise hand. Bagi konsultan ditahan terlebih dahulu ya. Jadi mungkin silakan menyampaikan pertanyaan dari pesertanya ya. Jadi untuk konsultan harap bersabar terlebih dahulu, sementara untuk peserta yang mengikuti kajian 1 sampai 3. Jadi silahkan untuk raise hand dan dibuka kameranya. Mungkin juga bisa untuk di kolom chat ya, pertanyaan disampaikan di kolom chat juga bisa. Untuk bagi kakak-kakak yang mungkin belum tahu bagaimana caranya angkat tangan atau raise hand, bisa klik kolom peserta ya. Di situ peserta itu jumlahnya kan banyak. Nah, kakak-kakak bisa klik nama kakak sendiri, baru di situ kakak bisa angkat tangan gitu ya. Ada tulisan angkat tangan atau raise hand seperti itu. Didahulukan Baik, yang dipersilakan. benar-benar baru, yang belum bergabung, yang belum menjadi mitra dan bukan alumni gitu ya. Iya, Nah, betul ini mungkin sekali. ada Kak Tuti, silakan yang sudah Dipersilakan Kak Tuti, bisa dibuka dibuka kameranya. kameranya ya. Mic-nya coba Hmm. saya bunyikan, silakan dibuka mic-nya.
Belum ada suara ya, Kak Tuti. Saya bunyikan lagi ya. Silakan diklik gambar mic dan gambar kameranya diklik juga, Kak, biar terlihat. Oke, Kak Tuti tadi sudah dibuka. Silakan Kak Tuti. Atau mungkin hanya absen ya, atau mungkin hanya absen Nah, saja. ini ada Atau di sambil kolom menunggu komentar Kak Kak Tuti, Tuti, Kak Inga, Kak Nasam. sebentar. Boleh Kak Nasam, dipersilahkan Kak Nasam. Kak Nasam, sudah dibukakan Kak Silakan. Inga? Sudah saya Assalamualaikum. bukakan. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, sudah terdengar. Silakan Ya, memperkenalkan terima diri, kasih. nama dan konsultannya ya Kak. Terima kasih Kak Inge. Assalamualaikum juga Bunda Eli. Saya Nasam dari Kota Kuningan yang baru masuk ikut bergabung acara ini. Mudah-mudahan saya berkenan bisa jadi komoditas miliarder TCA. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan adalah bagaimana langkah yang lebih artinya supaya bisa segera bisa seperti Bunda Eli dan teman-teman yang lain yang sudah jadi pendamping, yang kebetulan pendamping saya adalah Ibu Kak Ena dan Ibu Eli sendiri. Terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Kak Eli dan Bunda Kak Inge dan Bunda Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Inga? Baik, ini langsung saya keep dulu atau langsung direspon mungkin Kak Eli? Dijawab aja ya sambil nunggu kakak-kakak yang Boleh, lain nanti menyiapkan baik, pertanyaannya. Jadi baik. bagaimana biar bisa sukses seperti kami-kami yang sudah di sini gitu ya Kak Inga ya. Ya, Tentunya gini Kak, ini Kak Nasam tadi tetap dibuka ya mic-nya ya, biar kita bisa dua arah gitu ya. Kita tetap, saya akan mengajukan pertanyaan juga ke Kak Nasam. Eh, Kak Nasam sudah benar-benar mengikuti DKR-nya di semua kelasnya. Yang mana Kak Nasam ini? Kebuka apa ketutup ininya, mic-nya? Kak Nasam, bisa dengar suara saya? Ya, bisa bisa dengar mendengar. suara Kak, bisa diklik. Oke. Jadi Kak Ya, Nasam kita Bisa. kalau apa ya ngobrol dua arah gini ya, interaksi Ya, dan Kak Nasam sudah benar-benar mengikuti semua kelasnya ya. alhamdulillah sudah. Sudah seminggu ini ya Kak Nasam ya. Ya, betul. Tuh. Semuanya tentunya perlu berproses ya Kak ya. Jadi kita di sini balik lagi ingat kata guru kita ya, penentu kesuksesan kita, penentu rezeki kita itu ya, itu adalah 90%-nya itu di HPS. Kakak sudah paham dengan HPS itu apa? Hati, pikiran, dan sikap. Betul sekali. Apa sih maksudnya HPS itu? Apa sih apa kaitannya hati, pikiran, dan sikap itu dengan rezeki? Kakak udah paham? Insya Allah sudah. Kaitannya apa Kak kira-kira? Ya, tentunya hati itu kan kita harus hati yang bersih, lembut, pikiran juga yang jernih, jangan seujon, jangan suka ngomongin orang apa hal yang jelek-jelek lah. Kemudian sikap kita juga harus menghormati orang tua, istri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Tentu hal ini kalau memang kita betul-betul baik, tentunya Allah juga akan mendengar apa apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tentunya Allah juga akan mengabulkan doa kita. Barangkali itu yang ada di pikiran saya Oke, maksudnya. ya betul sekali. Jadi HPS itu kalau kaitannya dengan rezeki itu adalah wadahnya kan. Gitu. Wadah rezekinya kakak itu ada di HPS-nya kakak, pikirannya kakak, sama sikap kakak. Jadi HPS itu wadah rezeki kita. Maka benar-benar dicek Kak.
wadah rezeki kita ini sudah bersih atau masih kotor? Wadah rezeki kita ini sudah besar atau masih kecil? Karena kalau takarannya kecil, meskipun diisi banyak sama Allah, itu tetap aja dapatnya segitu-gitu aja. Nah, maka yang perlu diubah di sini, ketika kita sudah masuk di sini, di komunitas ini, kita nanti akan melakukan perubahan untuk wadah kita dulu. Dipersiapkan wadah yang terbaik dulu, wadah yang terbersih dulu, wadah yang terbesar dulu. Nah, itu dengan cara apa? Ya, kita praktekkan terus ilmu DKR-nya. Ya, bagaimana menata hati, pikiran, sikap, inilah inti dari ilmu DKR. Yang dimana kapasitasnya itu dalam kita mencapai apapun sebenarnya. Baik kita bekerja, kita melakukan usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Itu penentunya adalah dari sini dulu, Kak. 90%-nya adalah dari HPS dulu. Maka lakukan perbaikan itu dulu. Ya, jadi fokus pada perbaikan ini, tetap nanti ikhtiarnya juga dilakukan. Ya, jadi ikhtiarnya di sini hanya 10%, kecil kan. Kalau kita fokus pada yang 10%, maka untuk bisa menarik 90% ini berat. Tapi kalau yang 90% kita perbaiki, si 10% ini pasti ketarik. Gitu. Amin. Itu logikanya seperti itu. Maka nanti ketika sudah di sini, fokuskan kakak benar-benar memperbaiki dulu. Bersihkan dulu. Yang tadinya masih kotor, dibersihkan dulu. Yang tadinya masih kecil wadahnya, perbesar dulu. Sudah tahu cara-cara membersihkan dan membesarkan takaran rezeki itu kan? Mohon petunjuknya. Jadi kalau untuk membersihkan gitu ya, karena wadah kita ini kan sesuatu yang kelihatan apa tidak kelihatan kan? Ya sebenarnya tidak kelihatan kah Tidak menurut saya sih. kelihatan. Jadi hati pikiran tuh nggak kelihatan. Kalau sikap kita kelihatan, kalau sikap, ya kan? Tetapi sikap Ya. itu akan merupakan perwujudan dari apa yang tidak kelihatan, yaitu hati dan pikiran. Maka kata guru kita, hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan pikiranmu. Sesuatu yang nggak kelihatan itu akan membawa efek yang luar biasa terhadap sesuatu yang kelihatan. Nah, makanya perbaiki dulu yang tidak kelihatan, yaitu hati. Bagaimana cara memperbaiki hati? Ternyata kakak masih ingat penyumbat rezeki, sumbatan atau penghalang rezeki kita yang terbesar itu apa sih sebenarnya? Ya hati yang kurang baik aja, hati yang jahat lah Yang istilahnya. baik, ya. Terutama yang pertama memang dosa ya kak ya, dosa-dosa Betul. kita. Jadi dosa-dosa kita lah mungkin yang sudah menggunung, sudah nggak bisa dihitung, entah triliunan, miliaran, miliar, triliunan. Memang banyaknya dosa-dosa kita selama kita hidup ini itu yang menjadi penghalang rezeki terbesar. Maka kata guru kita lakukan sholat taubat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Itu adalah bagian dari cara kita membersihkan atau minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita selama ini. Gitu ya. Kemudian yang Ya. kedua, lakukan minta maafnya kepada manusia, setelah sama Allah kepada manusia, ke orang tua. Yang masih punya orang tua, temui orang tuanya. Minta maaf yang benar-benar minta maaf, setelah itu minta doanya. Karena doa orang tua itu tidak akan tertolak sama Allah, terutama seorang ibu, ya kan? Kemudian pasangan kita, mungkin kita tidak sengaja melukai dengan ucapan kita, dengan sikap kita, ini melukai hati kita, istri pasangan kita, suami atau istri, gitu ya. Tapi akhirnya dibawa terus-menerus dan itu menjadi penghalang rezeki kita, menyumbat rezeki kita. Terutama juga kepada anak-anak kita. Jadi minta maaf semuanya. Makanya di sini kita diajarkan minta maaf ke siapapun. Mungkin tidak sengaja kita menyakiti, melukai, sehingga itu menjadi penyumbat rezeki kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya dibersihkan wadahnya, yaitu hati tadi. Bagaimana cara membersihkan hati? Hati ini nggak kelihatan, nggak bisa dicuci kan gitu. Maka harus diapakan? Harus dilakukan yang namanya terapi. Fungsinya terapi itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, hati kita yang tidak kelihatan tadi. Terapinya terapi maaf. Maafkan semua orang yang sudah menzolimi kita. Mungkin menipu kita. Mungkin itu yang kita bawa sekian tahun sehingga itu menjadi penghalang rezeki kita. Dan kita seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nah, makanya ada terapi maaf, ada terapi ridho.
Ada terapi ikhlas, kakak harus mengikhlaskan itu semua. Kakak harus ridho dengan ketetapan Allah. Ketika kakak ridho, Allah yang selesaikan masalah kakak. Nah, kita diminta sampai ke situ. Karena hati itu tidak bisa dibersihkan dengan cara yang lain, kecuali dengan cara kita gerus sedikit demi sedikit ya. Rasa-rasa yang tidak nyaman tadi, ya. Mungkin kita punya amarah, iri, dendam, dongkol, amarah gitu ya, yang itu nggak terkendali oleh kita. Itulah yang sebenarnya juga menjadi penghambat rezeki kita saat ini. Makanya lakukan terus terapi itu sampai benar-benar netral. Ketika kakak ketemu orang yang menipu, sudah tidak membicarakan, sudah nggak ada rasa apa-apa, sudah netral, sudah kakak lupakan, kakak sudah maafkan, kakak sudah apa namanya ikhlaskan gitu. Ingat bahwa semuanya dari Allah, itu bagian dari Allah mungkin menguji kita, gitu ya. Kemudian terlakukan terapi syukur. Nah, syukur ini adalah salah satu pintu dibukakannya rezeki, Kak. Semakin kita syukur, kata Allah, ketika kita mampu mensyukuri, maka nikmat itu akan Allah tambah. Allah akan tambah rezeki kita. Maka lakukan yang namanya terapi syukur setiap bangun tidur itu. Kemudian dilanjut dengan sedekah subuh. Kenapa dengan sedekah? Sedekah itu membeli kesulitan, Kak. Sedekah itu akan memudahkan semua permasalahan yang kita hadapi saat ini. Semakin sulit kita, jangan semakin pelit, kata guru kita. Tapi sedekahlah. Di sedekah itu banyak sekali macamnya, tapi guru kita mengajarkan sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Kenapa? Karena Allah turunkan malaikat. 2 malaikat yang Allah turunkan untuk kita di setiap pagi kita. Satu itu mendoakan bagi orang yang memang mau bersedekah, satunya mendoakan bagi yang tidak mau sedekah. Insya Allah ketika kita mampu berdoa di ketika sedekah, malaikat itu mengaminkan doa kita. Malaikat itu yang akan membawa doa kita kepada Allah. Itu luar biasa sedekah subuh. Maka lakukan. Allah tidak melihat seberapa besar sedekah yang kakak berikan, tetapi yang Allah lihat adalah keistiqomahan kita, kesungguh-sungguhan kita mau berbagi. Di saat sulit saja kita mau berbagi, apalagi nanti kita ketika diamanai Allah rezeki yang luar biasa. Betul ya Kak ya? Jadi lakukan itu sampai dengan sholat duhanya. Pokoknya sederhana. DKR itu bukan ilmu yang harus ngamalkan sekian ribu pirit, sekian ini puasa. Enggak, DKR itu benar-benar sederhana. Kuncinya ada di HPS dulu tadi. Perbaiki hati dengan terapi tadi. Membuang sampah-sampah emosi. Diganti dengan yang sis, kata guru kita. Ganti dengan syukur. Apapun kondisi kita syukuri. Karena nanti apa yang tidak ada akan Allah adakan ketika kita senantiasa bersyukur. Ya kan? Kemudian ikhlas. Ikhlas aja dengan semua ketetapan Allah. Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita tuh gini manusia. Ya. Apa yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah. Apa yang tidak baik menurut kita manusia, ternyata itu yang terbaik menurut Allah. Makanya apa? Kita diminta untuk ikhlas. Apapun ketetapan Allah, Allah itu pasti berikan yang terbaik untuk kita. Terima dulu, ridho dulu dengan apapun yang Allah hadirkan. Ketika kita bisa sampai di posisi ikhlas, ridho, Allah itu juga akan ridho menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan yang terakhir adalah sabar. Sabar ini nggak ada ujungnya, sabar itu nggak ada sekolahnya, sabar itu luar biasa. Allah sudah janji, innallaha ma'as-sabirin. Aku bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi tenang, tenang di sini. Makanya kakak ketika dapat ilmu DKR ini, saya rasa semuanya mendapatkan ketenangan kok. Diberikan ketenangan dulu sama Allah. Itu bagian dari cara Allah yang nantinya akan memberikan solusi, dibukakan jalan demi jalan untuk permasalahan-permasalahan kita. Selama kita tidak tenang, kita gelisah, kita marah, rezeki nggak mau datang ke kita, Kak. Takut dia akan menjauh. Maka jadikan rezeki itu akan menghadiri kita ketika diri kita ini mempunyai sifat yang sudah sama dengan rezeki tadi. Rezeki itu bersih, rezeki itu suci, rezeki itu mulia, rezeki itu halus dan lembut. Maka dia akan menghampiri orang-orang yang sudah memiliki wadah yang seperti sifat rezeki tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang nggak kelihatan adalah pikiran. Jauhkan dari segala pikiran yang buruk, prasangka yang negatif, itu dibuang jauh-jauh. Ya, rezeki juga nggak suka dengan yang kita senantiasa berpikir negatif.
Berpikirlah positif. Apa yang Allah hadirkan di kehidupan kita itu semua yang terbaik. Siapa tahu memang itu jalan yang memang Allah tunjukkan untuk kita. Tapi karena kita lawan dengan pikiran yang negatif, maka jalan itu akan ketutup kembali. Maka respon dengan yang positif. Ya, berpikirlah positif, kata Allah. Allah itu sesuai dengan prasangka kita, Kak Nasam. Ketika kita memprasangkakan Allah segala kejadian itu positif, maka yang terjadi ya positif itu. Tapi ketika kita memprasangka negatif, maka yang terjadi ya negatif itu. Negatif, positif, ini gratis. Nggak bayar. Tinggal kita mau pilih hidup kita di jalan yang mana. Gitu. Ini dua hal ini efeknya luar biasa, Kak. Tidak kelihatan. Ketika kita benar-benar praktekkan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dengan yakin gitu. Keajaiban nggak terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian sikap kita yang bagaimana? Sikapnya yang terbaik, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bahagiakan istri kita, anak kita, orang tua kita, muliakan semuanya, maka rezeki kita akan dimuliakan sama Allah. Maka jadikan orang tua kita raja, jadikan pasangan kita, anak-anak kita, maka rezeki kita juga akan dirajakan sama Allah. Sebenarnya konsepnya itu sesederhana itu, ilmu DKR. Rezeki itu seperti itu. Tapi kita ini selama ini nggak fokus bagaimana menjadikan diri kita itu dikejar rezeki. Kita sibuknya adalah mengejar rezeki. Iya apa iya, Kak Nasam? Betul, betul sekali. Sibuk mengejar rezeki, padahal rezeki itu semakin dikejar, semakin lari. Kayak kita Ya. menangkap kupu-kupu itu loh, Kak. Kalau rezeki diibaratkan kupu-kupu, kakak kalau ada kupu-kupu, kakak deketi kupu-kupunya makin dekat apa makin terjauh. Bahkan dia terbang gitu. Makin terbang lah. Nah, itulah rezeki sebenarnya. Semakin kita fokus mengejar yang namanya rezeki, rezeki itu tidak akan mau datang ke kita, tapi dia akan terbang hilang gitu ya. Tapi bagaimana menjadikan diri kita ini bisa menjadi magnetnya rezeki, bisa menjadi penariknya rezeki, ya, bisa menjadi bagaimana rezeki itu terkiwir-kiwir gitu ya, ya. Bagaimana rezeki itu mau mengejar-ngejar kita gitu. Ya makanya kalau rezeki tadi kayak kupu-kupu, maka siapkan apanya, Kak? Biar dicintai kupu-kupu tadi. Kupu-kupu nggak usah kita tangkap, tapi dia akan hadir dengan sendirinya. Gimana caranya? Ya kita deketi dengan umpan atau apa, berdoa Apa yang supaya dicintai kupu kupu-kupu, Kak Nasam? bunga. Nah, makanya buatkan taman bunga saja. Maka otomatis kupu-kupu itu nggak hadir cuma satu. Kalau taman bunganya banyak, maka yang hadir itu juga dia akan hadir Banyak. bersama teman-temannya. Konsep rezeki juga sesederhana itu sebenarnya. Maka perbaiki. Apa yang dicintai rezeki tadi? Hati yang syukur, ikhlas, sabar, pikiran yang positif, sikap yang terbaik. Itulah wadah rezeki kita, itulah yang namanya eh, gimana apa namanya penarik rezeki yang akan benar-benar mengejar kehidupan kita. Itu juga prosesnya ya nggak bisa instan, Kak. Semuanya tergantung kondisi kita saat ini. Apakah benar-benar wadah kita itu kotornya luar biasa, atau mungkin tingkatannya ya baru kotor aja, itu semuanya menentukan prosesnya. Ya, Ya, semakin kakak kikis terus-menerus dengan kakak istiqomah, intinya istiqomah di sini. Nggak mungkin kalau ibaratnya orang kena stroke gitu hanya dikasih satu terapi, selesai langsung sembuh, nggak bisa. Ya, stroke berarti sudah parah ini wadah rezekinya, udah kotornya luar biasa gitu ya. Tapi mungkin hanya ada yang mungkin cuma pusing kepalanya gitu, dikasih satu terapi ya hilang, cepat hilangnya. Maka semua itu tergantung hasilnya, tergantung kondisi kita masing-masing, Kak. Ya, perbaiki itu. Kemudian yang kedua setelah HPS-nya, ya itu tadi perbaiki hubungan kata guru kita dengan sepasang bidadari kita. Kalau masih punya orang tua, temui orang tua, minta doanya. Ya, doa orang tua itu nggak ditolak sama Allah. Terijabah, mengalahkan doanya 1000 wali. Kak. Jadi benar-benar minta doa, kalaupun sudah meninggal, ziarahi, datangi kuburnya. Ya, perbanyak doakan orang tua kita. Kita ini hanya beda alam kok ya. Orang tua kita akan tahu kalau kita mendoakan beliau-beliau. Gitu. Kemudian lakukan sedekah tadi. Itu yang luar biasa itu disedekahkan. Kakak kalau ingin jadi orang sukses, lakukan yang namanya sedekah. Tidak ada orang yang sukses tanpa mau bersedekah. Itu nggak bisa.
Jadi pintunya dibuka dari pintu sedekah. Semakin kita berbagi, semakin kita bersedekah, jalan itu akan Allah mudahkan. Kesuksesan akan Allah percepat. Gitu, Kak. Bu Ya, Leli, jadi Bu niatnya, Leli. ya, 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 tadi kan disinggung sedekah subuh itu yang terbaik ya. ya. Nah, itu kan yang terbaik itu bagaimana? Karena ya bukan sombong, bukan apa, saya tiap kali sholat subuh saya selalu bersedekah di keropak masjid. Apakah itu Hmm. yang terbaik atau ada yang lebih baik lagi sedekah subuh? Karena sedekah subuhnya kan yang waktunya kecil sedikit ya, sebentar gitu ya. Kemana saya harus bersedekah yang terbaik selain yang saya lakukan selama ini ke keropak masjid? Oke. Untuk sedekah memang tidak ada salahnya. Tidak ada sedekah yang salah. Mau kakak taruh di masjid, mau kakak berikan orang yang pertama kakak temui ketika keluar rumah, mau kakak berikan ke mungkin siapapun itu tidak ada. Namun kakak sudah mungkin juga diberikan ringkasan oleh para konsultan kami gitu ya ketika mengikuti DKR kelas 1 itu kan ada kalau guru kita gitu ya mengajarkan biar kita itu bisa memberkahi banyak orang gitu ya, memberkahi banyak orang. Nggak apa-apa, pakai jalan yang kakak lakukan salah nggak? Enggak, benar sudah. Tapi mungkin bisa pakai cara kami gitu ya. Anggap aja kita berbaginya tuh setiap di hari Jumat berkah. Dalam satu bulan itu ada 4 minggu atau 4 Jumat gitu ya Kak ya. Ya, Jumat pertama gitu ya, kumpulkan aja nggak apa-apa, dikumpulkan dulu, beli celengan sedekah itu juga boleh. Mau kakak langsung salurkan juga boleh. Intinya nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau saya mencoba mengikuti ilmu yang disampaikan oleh guru kita itu, eh, katakanlah di hari Jumat pertama kita ambil. Setelah setiap hari kita masukkan, kita doain. Doanya yang istiqomah aja. Kakak mau hajatnya apa? Sampaikan di doa di ketika kakak bersedekah itu. Ya, kalau saya dulu memang benar-benar pengen umroh gitu. Doa saya nggak apa-apa. Pokoknya saya istiqomahkan sampai benar-benar doa itu diwujudkan sama Allah, dikabulkan sama Allah. Saya niatkan, ya Allah mampukan saya Desember untuk umroh. Setiap hari saya mintanya itu. Allah selalu mendengar itu, melihat itu. Keistiqomahan kita yang Allah nilai itu, Kak. Ya, kakak apa hajatnya sampaikan di situ. Sambil masukkan ini bacakan Fatihahnya. Gitu ya. Kita punya hajat. Kemudian setelah hari Jumat coba diambil hari Jumat yang pertama gitu ya di minggu pertama atau Jumat pertama itu sedekahkan atas nama orang tua kita, Kak. Kalau orang tua kita masih hidup, kasihkan ke orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ya sedekahkan. Mau kakak taruh di masjid, mau kakak belikan makanan untuk kakak bagikan Jumat berkah misalnya. Tapi niatkan untuk orang tua. Sehingga kita itu bisa memberikan pahala untuk orang tua kita meskipun orang tua kita sudah meninggal. Itu ya. Itu yang kedua, Jumat keduanya lagi. Coba ditarik lagi, berikan ke keluarga kita, kerabat kita. Jadi sedekah itu kalau perlu nggak usah jauh-jauh dulu gitu loh. Berikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita dulu. Keluarga kita mungkin ada ponakan kita atau mungkin sepupu kita atau siapalah di situ, tante kita atau siapa yang memang kondisinya memang membutuhkan. Niatkan bersedekah, gitu ya. Kemudian di minggu Jumat ketiganya, kakak bisa memberikan ke anak yatim. Cari di sekitar kakak, gitu ya. Anak yatim yang mungkin usianya di bawah 10 tahun itu jauh lebih baik, gitu ya. Benar-benar kasihkan untuk mereka biar mereka bahagia. Karena sejatinya rezeki kita tuh dititipkan Allah ketika kita mampu memuliakan, membahagiakan banyak orang, Kak. Itu rezeki kita akan diturunkan dari situ. Ya, makanya jangan semakin kita punya masalah, jangan fokus sama masalah kita. Fokuslah berbagi, fokuslah memberi. Nanti Allah selesaikan masalah kita. Itu. Kemudian yang terakhir di Jumat terakhir gitu ya di Jumat keempat sedekahkan untuk diri kita sendiri, Kak. Wujudnya apa? Terserah kakak mau taruh di mana tadi. Kakak mau wujudkan sedekah itu dalam bentuk apa? Monggo. Mau ditaruh masjid lagi nggak apa-apa. Mau ditaruh di misalnya ada kotak amal di jalan ya nggak apa-apa. Kamu kasihkan ke orang bersih-bersih di jalan atau pengemis atau apa silakan. Itu bebas-bebas. Nggak ada rezeki, nggak ada sedekah yang salah pokoknya Kak. Semua sedekah itu benar. Gitu. Ya, dengan cara empat ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang gitu loh Kak. Ya, jadi amin. sedekah untuk diri sendiri boleh.
Misalnya gini, saya mau umroh gitu ya. Saya pengen DP umroh, saya belum punya DP umroh. Saya sedekah, kemudian saya niatkan untuk DP umroh. Boleh. DP umroh ini juga sedekah kok. Intinya nggak ada sedekah yang salah. Dan setiap sedekah kita, setiap kebaikan kita tuh selalu dibalas Allah minimal 10 kali sampai 700 kalinya. Itu, Kak, ya. Baik, Mungkin ya. dari sini Terima bisa kasih. dipahami, Kak. Jadi nanti fokusnya tetap kita ada ikhtiarnya ketika sudah menjalankan usahanya, tapi itu hanya teknis, itu 10%, gitu ya. Tapi Amin. perbaiki dulu ini yang 90% ini, sambil melakukan yang 10% tadi, Kak. Nanti Insya insya Allah Allah, pasti Bu. dimudahkan sama Allah. Jauh lebih mudah. Ketika kita fokus pada 10, nanti lebih sulit menjalankannya nantinya. Ya, tapi eh, dikerjakan dua-duanya sehingga klop jadi 100%. Itu ya Kak Ya, Nasam ya. terima kasih, Bunda ya. Mulai ya Terima Kak kasih. ya. Oke, Ya, sama-sama. baik. Terima kasih. Oke, monggo Kak Inge Berikut itu. dilanjut. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Kak Nasam sudah Ada paham ya. Kak Tuti Baik, ya. berikutnya ini ada Kak Tutis. Coba saya panggil kembali ya. Dipersilakan Kak Tuti, sudah saya bunyikan. Mic-nya silakan diklik Kak. Alhamdulillah. Mana? Dibuka mic-nya Kak Tuti. Bisa dibuka, ditekan. Oke, Ya, tutup kembali. dibuka lagi. Buka lagi Kak. Masih ketutup. Diklik lagi gambar mic-nya. Sudah dibuka Kak Inge, dari Kak Inge sudah dibuka. Sudah, sudah. Silakan Kak. Kak Tuti. Malah ketutup kameranya. Hati-hati Kak, Silakan sebelahnya dibuka kamera. Sebelahnya kamera itu kan ada gambar gambar mic. mikrofon ya. Nah, itu Ya, pojok ada. kiri bawah. Nah, sudah silakan Kak. Monggo. Ya udah, alhamdulillah. Udah Iya, ini, udah nyambung. Sudah nyambung. Kak? alhamdulillah sudah terdengar. Dipersilakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan mengikuti DKR ini perasaan gitu hati ini agak tenang gitu. Semua yang kajian tadi udah mengerti maksud dan tujuannya, udah dimengerti gitu, alhamdulillah. Berarti ya kita harus bersih diri, bersih pikiran, bersih semuanya lah, jangan ada yang menghambat gitu untuk kita meraih rezeki ini gitu lah. Jadi udah dimengerti, alhamdulillah. DLI ya udah ke ini gitu kan. Ya, insya Allah. Pertanyaannya Kak Tuti, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah terjawab Ya, untuk tadi oleh sementara. Kak Nasam ya mungkin. Untuk sementara udah mengerti sampai ini. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik. alhamdulillah. Mungkin berikutnya Kak Eli. Ya, Kak Di sini Reni. juga sudah ada di kolom chat tadi ya yang bertanya apakah sedekah subuh boleh untuk diri sendiri. Alhamdulillah tadi juga sudah terjawab. Ini berikutnya Kak Reni, dipersilakan Kak Reni. Saya bunyikan dari sini, diklik. Sebutkan nama, Silakan Kak. asal dan konsultannya ya Kak. Ya, sudah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Eli, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka dengan Kak Eli, bahagia sekali. Tapi saya juga mau mohon maaf ini, saya itu alumni minggu lalu yang sering bolos. Saya mau minta maaf juga sama Pak Harun karena saya pernah underestimate ya dengan beliau, dengan apa yang beliau sampaikan. Gue udah gitu, saya udah yang seperti itu, pernah seperti itu. Ternyata kemudian ketika saya buka video-video yang dikirimi Kak Eli, disitulah saya mulai terbuka bahwa konsep untuk mengosongkan gelas itu sangat penting. Bunda-bunda dan ayah sekalian yang ada di sini. Kemudian saya percaya rekan-rekan yang ada di sini semua itu mereka itu sudah ibadahnya mesti luar biasa, ikhtiarnya luar biasa. Karena dengan permasalahan yang sangat membebani itu, insya Allah kita semua sebagai seorang muslim
pasti sudah nggak ada jalan lain, ya sudah sama Allah. Cuma kita memang belum menemukan komunitas yang tepat. Kak Eli memasukkan Pertanyaannya apa Kak Reni? pertanyaannya yang pertama, saya bisa nggak ya tetap bisa dimasukkan ke grup ini, walaupun nanti ini sudah selesai, saya mohon untuk bisa dimasukkan ke grup, tetap di grup, karena setiap saya mengikuti Zoom, walaupun itu isinya dengan yang minggu lalu sama, itu ilmu saya bertambah, hati saya tambah tenang. Kemudian dan semua pertanyaan sudah terjawab sama Kak Eli tadi, nggih. Bahkan apa yang saya bikin catatan di sini, sudah yang akan saya apa yang kelewat, semua sudah terjawab. Cuma di sini saya mau menyampaikan sedikit gambaran mungkin buat yang ada di sini aja, yang baru-baru atau yang mungkin alumni yang bolosan kayak saya, bahwasanya saya menemukan dari minggu kemarin sama minggu ini, saya menemukan 3 hal dalam diri saya yang ternyata begini, ini yang menyebabkan rezekiku tersumbat. Itu yang pertama, itu karena saya tidak berdamai dengan uang. Itu yang kalau nggak salah disampaikan di Zoom yang malam Kamis hari Rabu. Itu saya sempat yang matikan dulu, saya sempat sebel. Saya nggak bisa, pekerjaan saya begini. Kalau saya ini materialistis banget, sempat saya matikan beberapa menit, tapi saya pikir saya hidupkan lagi, saya lihat Zoom-nya kembali. Makanya saya minta maaf, nanti tolong disampaikan kepada Pak Harun, karena saya sempat berunderestimate pada beliau. Kemudian dengan Kak Eli juga saya minta maaf, karena saya sempat yang begini, bagaimana mau bercita-cita besar, sedangkan untuk kebutuhan yang seperti ini saya nggak bisa memenuhi. Gitu. Ternyata itu yang menghambat rezeki saya. Kemudian saya berdoa, selalu berdoa, mohon ya Allah, mohon lunaskanlah hutang-hutang kami, mohon saya bisa menguliahkan 3 anak saya ini bareng, selesai semua, saya mohon S2 saya bisa lolos, tapi saya tidak yakin dengan Allah. Apa iya gitu. Nah, itu ternyata yang saya pahami di sini, HPS itu penting sekali, kita bertemu komunitas itu yang lebih penting lagi. Jadi saya mohon Bu Eli, tolong saya tetap dimasukkan di grup sampai saya insya Allah nanti benar-benar bisa berangkat ke Baitullah, bisa ketemu langsung dengan Bu Eli, Mbak Inge, dengan Pak Harun, saya bisa diterima. Saya bisa menarik Amin ya Allah. kesimpulan atas pertanyaannya Kak Reni gitu ya. Reni, apa sih tujuannya Kak Reni dulu awal masuk di grup DKR ini? Saya dulu itu karena tahunya dari mana? Ilmu DKR tahu dari mana Kakak? Saya dilalah, saya kebetulan ya, saya kan orang Boyolali ya. Kebetulan saya bekerja di bidang sosial pemberdayaan masyarakat, saya bekerja di bidang yang berkaitan dengan teknologi, dengan IT, sosial media, dan banyak punya, dan itu seliweran di mana-mana, itu di IG, di TikTok, itu seliweran. Saya coba, ternyata saya dimasukkan di grup. Saya pikir ini apa ya? Akhirnya saya ikut. Saya pikir gini, ini jawaban dari doa-doa aku selama ini. Saya mikirnya gitu waktu itu sih. Terus sempat naik turun. Ya enggak, benar enggak gitu. Tapi kembali lagi, setiap kayak contohnya ya, kayak terapi ikhlas, terapi syukur, kemudian terapi memaafkan. Sebelum saya tahu ada model terapi seperti itu, saya sudah melaksanakan. Cuman komposisinya, jalannya mungkin kurang manis gitu ya, packagingnya itu. Ini tuh saya tambah mantap. Terus satu lagi Bu Eli, kalau dulu saya berdoa itu kayak orang kemerungsung ya, kesusu gitu lah. Kalau sekarang saya berdoa itu saya udah nggak peduli. Ketika saya berdoa saya nggak tahu ada gempa itu nggak kerasa, ada ban itu di dekat kantor saya, jadi ada truk itu meledak bannya, itu saya nggak tahu karena itu ternyata ya. Kemudian terus ketika berdoa itu nangisnya itu bukan yang nangis tambah berat, tapi setelahnya itu tambah ringan. Kemudian langkahnya saya mau bagaimana itu udah kayak dituntun gitu loh. Berarti DKR ini memberi manfaat sekali ya untuk Kak Reni ya. Luar biasa. Yang mungkin teman ini kesusu, kepengen segera utang lunas, masalahnya jangan itu. Oke Kak Reni, kalau melihat alur seperti itu Kak Reni mungkin kayaknya kebetulan ya, mungkin saya lagi itulah tiba-tiba masukkan, kayak semuanya itu seolah kebetulan gitu ya. Tapi yakinilah Kak Reni, di dunia ini ya tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Semuanya sudah Allah atur sedemikian rupa, skenario-nya Allah, semua atas izin dan kehendaknya Allah.
Kak Reni selama ini saya tanya dulu juga. Kak Reni doanya apa sih setiap hari itu? Yang kakak doakan itu apa? Dengan permasalahan kakak saat ini mungkin apa yang kakak doakan? Eh, saya yang pertama jelas, saya kepengen terbebas dari jeratan hutang dan Oke, oke. Itu misalnya satu punya itu ya. ya, saya Heeh. punya ada 3 doa yang selalu saya kumandangkan sama Allah. Selalu saya mohonkan kepada beliau. Yang kedua adalah saya itu punya janji dengan ayah ibu saya untuk mengumrohkan menghaji Hmm. Mm-mm. baru Satu dari lagi. tahun 2010. Yang satu lagi adalah saya ingin menjadikan anak-anak saya sebagai pemimpin yang amanah, menjadi seorang cendekiawan yang rendah hati, menjadi seorang dermawan tanpa hutang. Saya kepengen seperti itu dengan Oke, mendidik mereka, dengan menguliakan mereka. Itu 3 doa saya yang selalu saya baik. sebut. Saya sudah paham ya. Jadi alhamdulillah kakak punya doa yang benar-benar mulia. Kakak ya, yakinilah begini. Cara Allah menjawab doa kita selama ini, itu Allah butuh perantara. Allah butuh wasilah. Ya, kita itu dikasihkan jalan dulu, dikasih perantara dulu. Nggak mungkin kita doa langsung ting sama Allah diwujudkan saat itu juga. Itu kita kalau kita tingkatannya kita mungkin sudah seperti Nabi, seperti Rasul gitu mungkin dikasih seperti itu. Ada wahyu yang diturunkan untuk kita. Tapi kita ini manusia penuh dosa. Kita manusia yang ibaratnya ya tingkatan kita di mana? Maka Allah itu butuh perantara. Dan apakah sekarang pertanyaan terakhirnya, apakah kakak pernah berdoa minta dipertemukan dengan ilmu DKR, berdoa dipertemukan dengan Abah Harun, dipertemukan dengan komunitas ini? Apakah pernah kakak berdoa seperti itu? Tidak. Dan itulah Tidak, aja. tidak. Berarti kalau ini tidak kakak minta, siapa yang menghadirkan? Allah. Allah yang menghadirkan untuk kakak. Kalau ini hadirat dari Allah, kakak yakini ini yang terbaik, apa yang terbaik? Pasti yang terbaik. Gak apa-apa kakak buka mic-nya aja biar kita bisa komunikasi. Kakak Insya yakini yang Allah, terbaik kalau datangnya dari Allah? insya Allah saya yakin ini yang terbaik dari yang maha baik. Pasti harus yakin. Aku yakin bahwa apapun yang Allah berikan di kehidupan kita, yang Allah datangkan tanpa kita minta, itu adalah yang terbaik untuk kita. Prasangkalah baik, berprasangkalah baik. Siapa tahu ini yang terjadi pada kehidupan saya, Kak, dan kehidupan para alumni yang sudah memang hijrah di komunitas ini mendapatkan keajaiban demi keajaiban seperti yang sudah testimoni banyak itu teman-teman, itu bukan rekayasa, tapi itu benar-benar terjadi. Ya, saya gitu Kak ya. Kalau dulu tidak mungkin kalau saya flashback, saya di komunitas ini kurang lebih sudah hampir 7 tahun. Ya, di 7 tahun itu kehidupan saya tuh kalau dipikir pakai logika, pakai matematika kita, rezeki, pakai matematika manusia, nggak masuk akal. Jadi semuanya di luar logika, semuanya diatur sama Allah sedemikian rupa. Ya karena memang tadi saya bisa menerima apa yang Allah hadirkan tadi. Saya yakini itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini. Gitu loh. Allah berikan wasilahnya lewat mana? Ilmu DKR. Lewat mana? Lewat komunitas ini. Lewat mana? Kita dikirim guru. Kita nggak minta guru. Tapi ada Allah hadirkan untuk kita membimbing kita seperti beliau. Gitu loh. Beliau ini mungkin yang memang Allah kirim untuk hidup kita. Saya bisa seperti ini. Saya bisa setiap tahun ke Baitullah. Saya bisa punya yang apa tadi yang disampaikan oleh Kak Inge di awal itu semuanya terjadi. Dan itu ajaib bagi saya. Yang itu memang nggak bisa dipakai logikanya manusia. Oh, namanya keajaiban kan harus di luar logika. Nggak bisa pakai matematika manusia. Nggak bisa pakai nalar. Pakai dianalisa nggak bisa. Nggak mampu kita menjangkau kekuasaan Allah yang luar biasa tadi. Maka ketika kakak ingin mendapatkan keajaiban, jangan dianalisa. Jangan dipakai logika. Kuncinya di situ. Hanya keyakinan kita sama Allah aja. Apapun permasalahannya, semuanya datangnya dari Allah. Yang bisa menyelesaikan hanyalah Allah. Maka DKR itu adalah ilmu bagaimana mengubah. Allah untuk kita mau dikabulkan doanya. Apa yang Allah, kenapa Allah pertemukan dengan DKR? Balik lagi DKR itu ilmu apa sih Kak Reni? Kak Reni tahu? Ilmu apa sih DKR itu? Tujuannya untuk apa sih kita dihadirkan Allah DKR itu? Kalau Biar dari apa? Allah menyuruh kita apa?
untuk yakin saja dan istiqomah udah itu. Dan Untuk yakin dan mengubah diri kita, mengubah wadah rezeki kita, membersihkan wadah rezeki kita. Kalau sudah bersih, ibaratnya gini, Kak Reni datang ke saya, bawa gelas kotor banget. Kak Eli minta air dong. Kira-kira saya kasih nggak sih? ya harus bersihkan dulu dong. Tak kasih. Kak Reni bersihkan dulu. Sama Allah juga demikian. Kakak mau mendapatkan rezekinya Allah yang tadi sifatnya suci, bersih, suci, mulia, dan halus, lembut. Sedangkan wadah kita, diri kita ini aja masih belum sesuai dengan rezeki itu. Pasti Allah suruh apa? Bersihkan dulu, berubah dulu. Nanti ketika kamu berubah, tak ubah nasibmu. Itu aja sebenarnya, seperti itu Kak Reni. Ya, dan ketika sudah dibersihkan, tapi gelasnya kecil ternyata Kak Reni. Kak Reni bawanya segelas, tapi Kak Reni doanya tadi saya pengen ini ya Allah, saya pengen luas amanah segini, pengen ke tanah suci, pengen bla bla bla, itu besar. Kakak mintanya segalon, diisi sama Allah segalon. Allah kan maha mengabulkan doa. Semua doa Allah kabulkan. Allah itu maha mengabulkan doa, bukan Allah yang nggak mengabulkan doa selama ini. Tapi takaran kita kecil, wadah kita segelas mintanya segalon. Apa yang terjadi ketika Allah isi dengan segalon? Tumpah. Tumpah. Kakak dapatnya seberapa? Ya segelas. Ya tetap segelas. Makanya setelah dibersihkan, direnggangkan kata guru kami, dibesarkan takarannya. Bagaimana caranya? Kalau tadi sudah berhubungan dengan cara membersihkan wadah, sudah selesai. Di HPS, dengan sedekah, dengan kita terapi-terapi dan sebagainya. Sekarang wadahnya. Hidup kita ini Kak, rezeki kita ini Kak, kesuksesan kita ini Kak, ditentukan siapa temanmu, siapa gurumu. Kuncinya di situ. Temukan guru, temukan komunitas, temukan orang-orang yang positif untuk kita. Nah, KMB ini, komunitas melalui berkah ini ya, sudah Allah kirim untuk kakak. Untuk kakak apa? Melakukan pembersihan diri di sini, melakukan perubahan hijrah di sini. Kakak nggak minta dipertemukan dengan komunitas ini, tapi Allah yang kirim. Kakak nggak minta ilmu DKR, tapi Allah yang kirim untuk kakak. Maka tujuannya Allah adalah berubah dulu. Ini komunitas ini luar biasa. Sudah banyak mengubah banyak kehidupan orang. Sudah terbukti ribuan orang berubah kehidupannya dengan ilmu DKR ini. Dengan bimbingan guru kita. Allah hadirkan seorang guru. Ibaratnya guru itu GPS-nya kita. Mencapai tujuan, mencapai ini semuanya itu akan jauh lebih cepat. Boleh nggak saya berubah sendiri di luar komunitas? Boleh. Nggak ada yang, kita nggak pernah memaksa siapapun masuk komunitas ini, ya kan? Tapi kekuatan berjamaah, ingat sekali lagi, itu berbeda dengan kekuatan sendiri. Kakak mau berubah sendiri, monggo. Sama halnya kita sholat. Kenapa Allah sangat memberikan pahala luar biasa bagi yang mau berjamaah? Karena Allah mencintai yang berjamaah. Jamaah itu satu aja nggak khusyuk, tapi yang ini yang lainnya khusyuk. Itu kena kok kita jadi khusyuknya. Nah, sama dengan di sini, kita berdoa sendiri dengan berdoa dengan ribuan orang-orang yang benar-benar melakukan perubahan. Lebih cepat dikabulkan dengan berdoa bersama-sama. Itulah kekuatan berjamaah. Makanya saya menikmati, saya bahagia berada di komunitas ini, saya bahagia Allah pertemukan dengan orang-orang. Sekali lagi, rezekimu, nasibmu, kesuksesanmu tergantung siapa temanmu. Bukti gini aja, Kak Reni sudah mandi, tapi Kak Reni berada di pembuangan sampah yang baunya busuk. Kira-kira wanginya Kak Reni yang sudah mandi dengan pakai parfum tadi tercium enggak? Ya nggak tercium jelas. Dan tercium tetap busuknya aja. Padahal kita udah mandi, udah bersih pakai parfum. Tapi sebaliknya, kakak nggak usah mandi misalnya. Deketin orang jual parfum yang tokonya tuh wangi. Cium nggak bau kita? Yang tercium adalah wanginya. Ya itulah namanya gambaran bahwa komunitas teman-teman kita itu sangat menentukan kita. Gitu loh Kak. Kemudian yang selanjutnya, cara membesarkan wadah rezeki kita adalah dengan cara beranilah bermimpi. Bermimpi itu bukan bermimpi tanpa kita melakukan ikhtiar. Ingat Kak, Allah itu maha besar. Kita setiap hari bilang Allahu Akbar sekian kali. Tapi nggak tahu bagaimana wujud dari Allah maha besar itu apa. Allah maha kaya. Allah maha segala-galanya. Allah maha kaya. Tinggal kita minta Allah kasih. Asalkan sudah tahu jalannya gitu loh. Asalkan sudah tahu ilmunya. Asalkan kakak memang meyakini bahwa saya punya Tuhan yang maha segala-galanya. Maka gantungkan semuanya hanya sama Allah. Kecil bagi Allah kun fayakun untuk kita itu ada. Ya, Allah itu tinggal
kakak misalnya, ya Allah mampukan saya ke Baitullah. Nah, nanti ada ilmunya di sini. Makanya kenapa saya setiap tahun bisa ke Baitullah bolak-balik. Ya memang ada ilmunya gitu ya. Memang itu ilmunya gini, kalau kakak hanya berada di DKR aja, benar yang kakak sampaikan tadi, ilmunya hanya itu aja karena itu ilmu dasar gitu loh. Tapi ketika kakak ingin ilmu yang seperti kita, ya yang sudah bisa ibaratnya ada tingkatannya kak, kakak eh, ilmunya TK, playgroup dengan SD, dengan SMP, SMA itu kan beda, tingkatannya beda. Nah, disinilah ketika kita belum bergabung di komunitas ini dengan sudah bergabung, maka tingkatannya beda. Ilmu yang diberikan guru kita juga sudah berbeda. Nah, bahkan ada ilmu, kakak punya amanah berapa, mau dilunasi kapan, mau pakai jalur langit, itu ada semuanya. Ada sedekah yang berapa harus kita keluarkan, hitung-hitungannya sekian persennya itu ada untuk percepatan itu. Makanya segala sesuatu itu pasti ada ilmunya, pasti ada caranya. Nah, tinggal kita mau apa tidak. Itu kuncinya. Kenapa Allah hadirkan ini? Yakinilah ini jawaban Allah atas doa kakak yang besar tadi loh. Kakak mau lulus amanah. Guru kita sudah terbukti lulus amanah belum? Bahkan miliaran loh. Selesai. Berarti ada ilmunya nggak? Ada. Ada caranya nggak? Ada. Itu yang diberikan ketika memang kita sudah masuk ke sekolah ini. Kita ini ada kampusnya di sini. Kita ini sekolah, Kak. Menyekolahkan hati kita, menyekolahkan HPS kita, ya, menyekolahkan peluang bisnis usaha syariahnya juga. Nah, yang kemudian yang kedua, eh, apa tadi? Kak Reni punya impian ke Baitullah. Kakak sudah dipertemukan bahwa Armina Daily ini komunitas kita itu berada di naungan Biro Umroh Haji terbesar di Indonesia. Maka itulah kendaraan yang sudah Allah persiapkan untuk kakak. Menjawab doa kakak, dikirim kakak. Kalau saya nggak ketemu komunitas ini, nggak mungkin saya bisa ke Baitullah setiap tahun. Nggak mungkin Allah mampukan dengan percepatan. Kalau saya pakai logika matematika saya, Kak ya, saya guru bergaji 1 koma. Itu pun dipotong dengan eh, amanah saya di bank, katakanlah. Ya, jadi 1.900.000. Saya terima 400, 500 sisanya. Itu kalau saya mau tabungkan untuk saya bisa umroh, saya butuh waktu 4-5 tahun, Kak. Tapi di komunitas ini, dipercepat dengan ilmu-ilmu guru kita. Setahun saya bisa hadir ke Tanah Suci. Dengan ilmu sedekah, dengan ilmu berbisik sama Allah itu saya terapkan hanya dalam waktu 1 tahun saya bisa hadir ke Baitullah. Terjadi percepatan di sini, Kak. Karena kita punya guru, kita punya GPS. Akan lebih cepat nyampainya kita pada tujuan kita. Nah, itu luar biasanya. Kemudian kakak tadi pingin menyekolahkan anak-anak. Semuanya butuh yang namanya kecerdasan keuangan loh. Kak Reni ini kerja. Kak Reni sekarang usia berapa? Saya insya Allah 44 nanti bulan Juni. 44, berarti kita 11-12 ya Kak ya. Saya 43 gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Kak ingat Rasulullah itu karyawan atau pebisnis? Sodaka bisnis dari awal. Sedangkan pebisnis, Rasulullah bukan karyawan, Rasulullah bukan employee. Hello, kita ini apa namanya umatnya Rasulullah. Contoh Rasulullah. Contoh ini sunatullah sudah dihadirkan. Lah kenapa Allah hadirkan Armina Daily? Sebuah peluang usaha syariah yang itu berkah dunia akhirat. Allah yang menghadirkan, kakak gak minta. Siapa tuh memang itu jadi jalannya pembuka rezekinya kakak untuk menyiapkan masa depan anak-anak kakak. Jadi segala sesuatu ayo kita respon positif, Kak. Allah sudah hadirkan, sudah menjawab doa-doa kita selama ini loh. Tinggal mau kita kendarai apa tidak yang Allah hadirkan ini. Tinggal kita naiki, kita ikuti, kita terima apa yang Allah hadirkan saat ini atau kita tolak. Sudah 2 itu aja pilihannya. Makanya kata Abah Harun, ambil keputusan. Beranilah berubah, mengubah hidup kita. Abah Harun yang miliar bisa selesai. Abah Harun yang dulu nggak pernah ke Baitullah, hampir sekian puluh kali bisa ke Baitullah. Bahkan beliau Allah berikan kemampuan untuk bisa menggerakkan ribuan orang bisa melakukan umroh akbar. Kakak cari coba bisnis di luar sana atau komunitas di luar sana yang bisa membuat gerakan sebesar itu. Sudah pernah menemukan apa belum? Ini nggak kalau nggak orang yang pilihan Allah, beliau nggak luar biasa, nggak mungkin Allah mampukan bisa membuat gerakan sebesar itu. Setiap tahun kami mengajukan proposal kami di Baitullah, Kak. Makanya apa? Selesai masalah kita. Kakak mau jalan paling cepat bisa mewujudkan semua impian kakak. Insya Allah mau. Ke Baitullah, selesai, Kak.
pasti. Dahulukan panggilan Allah, dahulukan Allah, kelar masalah dunia kakak. Itulah yang dipakai oleh guru kita, saya juga memakai, teman-teman yang lain juga memakai, sehingga kalau kita mendahulukan Allah, Allah mendahulukan kita, Allah selesaikan semua masalah-masalah kita. Tapi benerlah, balik lagi, panggilan Allah itu memang halus. Hanya hati orang-orang yang sudah diberikan hidayah, yang mampu merasakan itu, hanya orang-orang yang sudah dilembutkan hatinya sama Allah, yang mampu merasakan panggilan itu. Allah nggak manggil kita banyak seumur hidup kita, Kak. Cuma 3 kali. Panggilan sholat dengan azan, ya. Mungkin kita masih bisa beralasan nanti aja, masih ada nanti dan lain sebagainya. Yang kedua, panggilan ke Baitullah. Umroh haji itu wajib hukumnya, Kak. Umroh haji itu wajib, bukan haji aja yang wajib. Umroh kita yang pertama kali itu juga wajib. Maka penuhi panggilan Allah. Dan panggilan ini bukan panggilan logika, Kak. Ini kalau pakai logika, pakai analisis nggak bisa. Ini pakai kolbu, pakai hati. Ya, jadi penuhi panggilan Allah dulu yang kedua sebelum panggilan Allah yang ketiga, yaitu panggilan ke rahmatullah. Meninggal dunia sudah selesai. Kalau udah panggilan 3 ini datang, panggilan 2 belum datang, serugi-ruginya kita sebagai umat, sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah, belum bisa ke tanah suci. Maka Allah sudah hadirkan, Kak, kendaraan untuk kakak. Allah sudah pertemukan kakak dengan biro umroh haji terbaik, terbesar di Indonesia. Allah sudah hadirkan kendaraan untuk kakak kendarai peluang bisnis usaha syariah. Kita nggak selamanya akan muda. Kita pasti ada masa pensiunnya. Kerjakan bisnis. Berbisnislah, kata guru kita. Selagi kita belum butuh. Apalagi sudah butuh. Nah, ini loh, Kak. Itu makanya saya respon, saya ikuti apapun yang dikatakan guru besar kita, saya ikuti. Ternyata saya berada pada puncak yang seperti ini toh. Saya bisa mengikuti jalan beliau satu persatu, itu saya bisa temukan dan saya bisa buktikan ternyata saya juga bisa. Semua butuh bimbingan, semua butuh ilmu, dan kalau kakak hanya di DKR aja, di alumni aja mengikuti itu, ya ilmunya itu aja. Tapi kalau kakak sudah berani mengambil keputusan, kakak tanda tangani, kakak ambil pendaftarannya, ya, kakak. Memang kita masuknya di komunitas melalui peluang usaha ini. Itu hanya salah satu pintu, Pak. Tetapi ketika pintu itu memang Allah bukakan untuk kita, Allah kirim untuk kita, dan pintu itu adalah pintu yang diridhoi Allah. Ingat, hidup itu hanya butuh ridhonya Allah. Ketika Allah ini yang menghadirkan, ini pasti yang terbaik. Ya, ini daratnya dari Allah, ini pasti terbaik untuk kita. Saya yakin ini adalah jalan yang Allah ridhoi. Ketika Allah udah ridho, apa masalah yang gak Allah selesaikan? Masalah kita. Doa apa yang gak Allah kabulkan untuk kita, Kak Ren? Hidup itu hanya mendapatkan ridhonya Allah. Nah, orang-orang yang hijrah di sini itu bukan orang-orang yang tadinya baik-baik saja, Kak. Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang minus, tapi mereka mau merespon baik. Ini adalah solusi, ini adalah jalan yang memang Allah jalan yang Allah bukakan untuk mengabulkan doa-doa saya selama ini. Ternyata benar ketika kita terima itu, kita masuk ke sini, kita melakukan perubahan, kita hijrah di sini, satu persatu masalah kita selesai, satu persatu doa kita dikabulkan sama Allah. Itu saja sebenarnya alurnya. Kenapa Allah hadirkan DKR, kenapa Allah hadirkan Armina Daily sebagai peluang usaha syariah yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sudah disiapkan miliaran di sini, Kak. Kalau kita mau sungguh-sungguh loh, di sini tagline-nya bukan siapa yang duluan, siapa yang manjada, wajada, dan benar-benar mempraktekkan ilmu DKR-nya ini sungguh-sungguh. Itulah yang dia akan berhasil di sini. Itu, Kak Reni. Jadi silakan Kak Reni ambil keputusan. Yakinlah ini yang terbaik untuk kakak. Ini semua datangnya dari Allah, tidak ada yang kebetulan. Kakak hanya ingin Allah hanya ingin kakak itu melakukan perubahan besar dalam kehidupan kakak. Itu. Silakan. Kamu sudah selama ini udah berdoa sama aku. Aku itu mau ngabulkan doamu, tapi aku ingin kamu melakukan perubahan dulu. Perbaiki dulu wadahmu, bersihkan wadahmu, perbesar wadahmu. Aku siap mengisi, aku siap mengubah kehidupan. Allah itu seperti itu, kan? Ya inilah pintu yang sudah Allah bukakan. Mau kakak masuki atau pintu ini kakak tinggalkan. Itu pilihan. Sekali lagi kami tidak pernah memaksa siapapun. Kalau kakak ingin mengikuti jejak kami seperti saat ini, ya memang itulah pintu yang kita masuki saat ini, kan? Disitulah nanti Allah ridho. Ketika Allah ridho, selesailah masalah kita.
Allah yang menyelesaikan dengan caranya Allah, dengan cara yang ajaib. Makanya hutang miliaran, hutang lunasan itu bagian semuanya itu nanti Allah yang menyelesaikan. Kalau kita nggak mampu menyelesaikan itu, kalau kita tidak melibatkan Allah. Nah, kita di-upgrade di sini keyakinannya. Kakak baru dapat kulitnya di ilmu DKR itu. Ya, di kelas DKR itu ibaratnya hanya ilmu dasar. Tapi ilmu lanjutannya yang lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi, tingkatannya nanti itu didapatkan ketika kakak sudah bergabung. Itu Kak Reni. Ya, silakan direspon. Kakak mau berubah seperti kami, ya ayo. Kami siap mendampingi, siap membimbing, siap melakukan perubahan bersama-sama. Kita ini sama-sama berjuang kok di sini itu, gitu loh. Kami nggak mau hidup-hidup seperti ini aja. Sudah capek. Kita nggak akan diubah nasibnya sama Allah selama kita tidak mampu melakukan perubahan besar dalam hidup kita. Jangan tunggu Allah mengubah kita selagi kita tidak melakukan perubahan besar, mengambil keputusan, beranilah untuk mengambil keputusan besar untuk membawa hidup kita nanti mau dipakai seperti apa. Ingat, hidup kita bukan saat ini, tapi 1-5 tahun ke depan. Ketika kakak mampu merespon ini, yakinlah, sudah Allah persiapkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita. Sudah diselesaikan solusi oleh Allah. Tinggal kakak ini, kamu terima nggak sih solusi yang aku hadirkan ini? Gitu aja Allah itu. Kamu udah berdoa, aku mau ngabulin doamu, udah tak kirim solusinya. Nah, kamu terima ndak gitu. Yang sudah menerima ini loh buktinya. Allah sudah kasih, sudah jelas di mata kita, tinggal kita ini. Nah, pakai logika atau pakai hati. Kalau kakak masih ragu, istiqoroh. Ya, ikuti kata hati, jangan ikuti logika. Ya, ini yang akan menjawab itu kebenaran itu ada di hati, di kolbu kita. Mungkin itu ya Kak Reni ya. Semoga memang doa kakak, 3 doa besar kakak itu memang Allah ijabah dari komunitas ini dengan wasilah DKF dan wasilah Armina Daily ini. Semuanya akan terwujud. Ya. Ya, saya mau naik kelas, saya mau hijrah. Ya, kalau kami bisa, yakinilah bisa. Semua ada ilmunya, semua ada caranya. Ketika kakak ikuti, ada kurikulumnya, ya, sudah ada ilmunya, sudah semuanya dipersiapkan. Yakin kok kalau kakak nggak keluar dari tracknya ini, kakak ikuti aja. Ibaratnya Abah Harun sudah buatkan jalan, tinggal kita itu mau ikuti nggak cara beliau. Kalau kita selama ini pakai cara kita, apakah kita sudah sukses? Apakah kita sudah bisa mewujudkan impian kita saat ini? Belum kan? Makanya ini loh cara Allah Kak menjawab doa kita. Kakak dipertemukan, kakak dikirim, kakak nggak minta. Bisa dipahami Kak Reni? Bisa, sangat. Sudah semakin yakin? Yakin. Mantap. Mantap. Bismillah. Bismillah kan Allah jadikan pendaftaran, formulir pendaftaran yang kakak isi itu adalah proposalnya kakak untuk hijrah. Proposalnya kakak untuk berubah, menerima, merespon positif apa yang Allah hadirkan saat ini. Yakinilah itu cara Allah menjawab doa kita selama ini. Yakinilah cara Allah yang akan menyelesaikan masalah kita selama ini. Itu aja Kak. Dengan keyakinan tentunya. Kalau kakak nggak yakin, mending nggak usah, kata guru kita gitu. Karena kami akan mau mendampingi benar-benar peserta DKR yang yakin aja. Yang nggak yakin, mending kakak yakinkan dulu gitu loh. Nanti nggak akan hasil kalau kita nggak yakin. Sekali lagi keajaiban itu akan terjadi ketika kita yakin sama Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Itu aja kuncinya. Bismillah, siap hijrah ya Kak ya. Yakin. Bismillah. Mudah-mudahan amanah kakak memang Allah naskan wasilah ini, kemudian keinginan kakak untuk bisa mengumrohkan orang tua, untuk kakak bisa hadir ke tanah suci, inilah jalan yang memang Allah sudah bukakan, sudah diberikan kendaraannya, tinggal kakak naiki atau kakak tolak itu. Itu aja sebenarnya. Jadi ambil keputusan yang terbaik untuk perubahan hidup kakak saat ini. Kalau kami bisa, kakak pasti bisa. Ada guru yang siap membersamai kita. Itu ya Kak ya. Jadi sudah terjawab semua ya Kak Reni ya. Oke, dilanjut Kak Inga atau waktunya Baik. sudah habis ya? Ya. Oh, masih Betul, tinggal tapi namun beberapa menit. ini masih ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat Bu Eli. Masya Allah ya, mudah-mudahan keinginan kakak tadi terkabulkan. Masya Allah, bisa langsung nanti hubungi konsultan pendampingnya ya. Baik, di sini mungkin satu pertanyaan lagi ya Bunda Eli ya. Kebetulan di kolom chat tadi ada siapa tuh? Kak Syahrial. Kak Syahrial dari Medan. Coba saya bunyikan terlebih dahulu.
mau bertanya gitu toh, atau Mas sudah Iya, mengajukan betul. pertanyaan? Sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya Bagaimana apa Kak sih? Inga? Kebetulan pertanyaannya mau bertanya mengenai hak usahanya, Bunda Eli. Hak Oke. usaha yang sudah dijalankan di sini. Mm-mm. Jadi Mungkin balik langsung lagi kalau ditanggapi oleh Bunda Eli atau mungkin ini Kak Syahrialnya mic-nya oh, ya. sudah terbuka, Kak Boleh, Syahrial. boleh Kak Syariel, boleh silakan. Kita bisa langsung konsultasi begini Kak. Suaranya nggak ada Kak Inga. Kak Syariel ini aja dilepas headsetnya, apa mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Kak Eh, Syariel? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan diri, nama saya Syarial dari Medan. Kebetulan hujan di sini, Mbak. Konsultasi saya Mbak Ana atau Bunda Ana. Alhamdulillah, semua pembelajaran dari DKR 1, DKR 2, DKR 3, saya sudah ikuti walaupun beberapa bahas-bahasannya yang belum saya pahami semuanya. Hmm. Mungkin proses setelah waktu. Coba yang saya tanyakan, Ngelek ya kayaknya Sepertinya. Sebentar. sinyalnya tuh. Kak bisnisnya Syariel bisa Nah, ini diulang? bisa muncul. Tadi ngelek Kak caranya suaranya. bagaimana saya Ya, diulangi ya Kak. Sinyalnya tadi keputus Kak. ya iya kena hujan di sini apa Bu apa Bunda Mm-mm. hujan di Nah, sini di Medan bisa hujan diulang di pertanyaannya? Medan pertanyaan saya apakah bisnisnya seperti apa, sistemnya bagaimana, dan pembagian hasilnya itu macam mana, eh, Bunda, untuk mohon penjelasannya Bunda. Oke, oke Kak Syariel. Kak Syariel sudah berapa lama mengikuti DKR ini? Baru minggu semalam Bunda masuk dari Mbak Ana yang diarahkan sama konsultan saya baru minggu semalam. Baru semalam atau dari kelas hari Senin? Baru hari Senin semalam Bunda. Oh, artinya sudah Saya mengikuti ikut kelas DKR 1, 1. kelas 2, kelas 3 itu sampai lanjutan sudah diikuti. Udah saya ikuti, alhamdulillah udah saya pelajari. Hmm, Cuma perlu kurang saya paham. apa bahasanya pembelajaran lagi diulang-ulang lah gitu kan Mbak kan. Nggak mudah semua yang apa Oke. yang DKR tawarkan. Semua itu butuh proses. Tapi insya Allah Ya. mudah-mudahan Kalau boleh tahu Kak Syariel dengan sekarang profesinya apa Kak Syariel? semana Bunda, Profesinya Kakak apa saat ini? saya buruh pabrik Bunda, buruh pabrik, Oke. buruh pabrik. Ya, boleh. Kakak jadi terkait peluang usahanya ya yang ditanyakan ya. Bagaimana bagi hasilnya, bagaimana sistemnya gitu ya. Iya, Oke. dari awal lah Bunda presentasikan Bunda. Aduh kalau dari awal nggak cukup waktunya nih Kak. Jadi Oh ya, simpel aja. sekarang garis besarnya aja ya gini Kak. Iya Bunda. Sekali lagi ya, kenapa Allah hadirkan Armina Daily ini tidak ada yang kebetulan ya Kak ya. Kak Syariel juga nggak pernah meminta kan, ya. Nggak pernah meminta dipertemukan dengan Armina Daily. Tapi Allah memang menghadirkan Armina Daily dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa Armina Daily? Armina Daily itu bisnis syariah Kak. Ya, sudah memiliki izin resmi dari Dewan Syariah Nasional MUI, DSN MUI. Saya bisa berikan informasi dari sekian ratus ya model bisnis di luaran sana, itu yang mengantongi izin syariah itu hanya 10 perusahaan saja, Kak. Nggak banyak, padahal dari sekian ratus gitu. Nah, salah satunya adalah Armina Daily ini. Kalau sudah syariah, maka dipastikan itu sudah berkah dunia akhiratnya. Dipastikan ini.
ya, karena kita benar-benar sudah mengikuti apa yang diajarkan di agama kita. Dari segi apanya syariah, dari segi bagi hasilnya, dari segi produknya, dari segi marketing plan-nya, dari segi manajemennya, semuanya sudah syariah. Ini loh Kak, Kakak tahu bahwa Armina Reka Perdana, pemilik Armina Daily ini, itu adalah pemilik umroh haji terbesar kan, di mana usianya sudah 34 tahun Kak, tahun ini. Armina Reka itu, biro umrah hajinya itu berusia 34 tahun. Kemudian beliau membuat perusahaan Armina Daily ini itu di tahun 2018. Berarti sekarang sudah berusia 6 tahun. Kalau perusahaan besar, ya sudah punya nama, sudah terpercaya, sudah amanah gitu ya, sudah benar-benar terbukti, teruji, apakah ini akan membuat perusahaan yang ya biasa-biasa saja kalau menurut Kak Syariah? Pasti akan membuat perusahaannya juga yang luar biasa kan, gitu lah. Apalagi di sini memang kita ini backgroundnya adalah memang umroh haji, otomatis perusahaan ini melahirkan anak cabang perusahaan yang juga memang bersistem syariah gitu loh. Itu yang terbaik. Gak mungkin perusahaan besar mau membuat perusahaan yang biasa-biasa aja, yang ibaratnya kalau bahasanya itu ibarat yang apa ecek-ecek gitu ya. Ini namanya bunuh diri namanya. Iya Pak ya. Kak Syarial, jangan-jangan Kak Syarialnya nge-lag. Terus saya ngasih jawaban ke siapa Kak Inga ini? Hilang ya Kak Syarialnya. Sebentar, coba saya panggil kembali. Soalnya hujan ya, Bunda Eli ya. Iya. Ya enggak apa-apa. Nanti kalaupun masih ada yang dikonsultasikan, mungkin bisa tulis nomor HP saya aja ya Kak Inga Iya, ya. iya, betul Bisa sekali. menghubungi saya untuk melakukan konsultasi, bisa melalui telepon atau chat, atau mungkin bisa nanti kita adakan Zoom lanjutan untuk yang benar-benar Ya. pengen tahu lebih banyak gitu ya, untuk ya semuanya, untuk ilmu DKR-nya, untuk peluang usahanya gitu. Itu nanti bisa ditulis di kolom komentar aja Kak Inga, nomor HP saya 0821 Ya. 3105 Ya. 3748. Nah, Baik. jadi silakan kakak-kakak, ini sudah ditulis sama Kak Inga karena memang juga kita terbatas waktu ya. Habis ini kita sudah harus ada kuliah sore ya. Jadi waktunya juga sudah mendekati, mungkin ditutup dengan satu pertanyaan atau sudah diakhiri Kak Inga ini waktunya? Mengingat Mungkin waktu. lebih diperjelas saja Bunda Eli mengenai bagaimana sih mungkin barangkali teman-teman atau kakak-kakak di sini ingin tahu bagaimana untuk cara bergabung di komunitas Miliarder Berkah. Mungkin Bunda Eli bisa menjelaskan sedikit bagaimana cara bergabungnya. Nah, baik. Jadi bagi kakak-kakak yang ingin melakukan hijrah, juga ingin melakukan sunnah Rasul gitu ya, dengan kita menjalankan peluang usaha syariah ini, bergabung di komunitas ini, mendapatkan ilmu-ilmu DKR lanjutannya, ya tidak sebatas kakak mendapatkan ilmu dasarnya saja. Nanti silakan hubungi konsultan pendamping kakak untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Jadi itu jadikan proposalnya, hijrahnya kakak, proposal perubahan kehidupan kakak. Mudah-mudahan ya, balik lagi nggak ada yang kebetulan, karena ini datangnya dari Allah gitu ya. Mudah-mudahan memang ini akan menjadi jawaban atas doa-doa kakak selama ini, jawaban atas permasalahan-permasalahan kakak saat ini. Allah yang menghadirkan, kakak tidak meminta, tetapi ini semua Allah hadirkan kehidupan kita. Yakinilah itu semuanya adalah yang terbaik, cara Allah yang akan menjawab doa-doa kita selama ini. Jadi direspon kendaraan apapun ya, mudah-mudahan memang kendaraan yang kita naiki ini dengan Armina Daily menjadikan kita menjadi hamba yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang melalui kita siar ilmu DKR ini, menjadi hamba yang khairunas anfa'um linnas, hamba yang bisa merahmati banyak orang. Ingat Kak, ketika kita punya masalah, jangan fokus pada masalah kita, tapi fokuslah bagaimana menjadikan diri kakak bisa memberi manfaat bagi orang lain, bisa menolong banyak orang lain. Ketika kakak sudah menolong orang lain, membantu orang lain, memberi solusi orang lain, maka Allah yang akan memberikan solusi, Allah yang akan menolong, Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita.
Makanya di sini kita diajarkan hidup tidak memikirkan diri sendiri, tapi hidup adalah memikirkan orang lain, hidup menolong orang lain. Semakin banyak kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Ya, jadi silakan kakak-kakak yang memang ingin hijrah langsung ke konsultannya, minta formulir pendaftaran, isi dengan benar-benar sepenuh hati, ajukan proposal itu untuk kakak ajukan sama Allah. Ya Allah, saya terima apapun yang sudah Engkau hadirkan dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan kalau mereka-mereka saja yang sudah bergabung di sini bisa lunas amanahnya, bisa hadir ke Baitullah, bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, maka kakak-kakak pun juga pasti bisa. Ketika mau belajar di komunitas ini, mau merendahkan hati, mau mengikuti ilmu-ilmu guru kita, ilmu-ilmu lanjutannya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti bisa seperti kami. Mungkin itu ya Kak Inga ya, penutup Baik. dari pertemuan kita saat ini. Tidak ada yang kebetulan, Allah tidak akan mengubah nasib kaum atau nasib hambanya selama kaum itu tidak mau melakukan perubahan untuk dirinya sendiri dulu. Maka jangan tunggu Allah mengubah kita, tapi kitalah dulu yang berubah, maka nanti Allah yang akan mengubah kita, mengubah nasib kita, dan mengubah rezeki-rezeki kita. Itu akhir dari pertemuan kita saat ini. Ya, tinggal kakak berani mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, atau kakak nikmati kehidupan kakak saat ini dengan kakak tidak mau melakukan perubahan. Jadi itu aja kuncinya. Saya mohon maaf lahir batin ya. Mungkin sebenarnya masih banyak kakak-kakak yang ingin bertanya, tapi balik lagi waktulah yang menjadi pembatas pertemuan kita pada siang hari ini, yang menjelang sore ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kakak untuk bisa mengambil keputusan besar dalam kehidupan kakak yang memang benar-benar ingin hijrah seperti kami, ingin mendapatkan bimbingan langsung dari guru besar kami. Nanti akan kami keluarkan dari grup dan masuk ke grup lanjutan. Bagi yang belum berkenan, belum mengambil keputusan seperti kami akan keluarkan dari grup. Berarti silakan kakak praktekkan ilmu DKR-nya sendiri tanpa bimbingan, tanpa komunitas yang bisa mempercepat tujuan ataupun doa-doa kita. Itu ya Kak Inga ya, semuanya pilihan. Ini bukan Baik. tentang kita, tapi semuanya ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Beranilah mengambil keputusan jika memang kakak ingin hidup kakak berubah dari kehidupan saat ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli untuk review di siang hari ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya yang hadir, yang mungkin tadinya belum paham, semoga siang hari ini lebih bisa memahami. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan saya ingat dari Malang mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi kakak-kakak yang sudah mengikuti satu periode ini. Ya, silahkan dipraktekkan ilmunya, karena sebesar apapun, sehebat apapun ilmu, tidak akan ada hasilnya jika tidak dipraktekkan. Silakan hubungi konsultan pendamping kakak masing-masing. Saya Inga dari Malang, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.